Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. First of all, let's say to our God, Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the world, the King of the kings, the one who always gives us everything. With His mercy and blessing, we can attain this program in happy situation. Salatan wa salaman nursilhuma ila habibina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness and to the lightness. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Hima Kopi yang telah mengadakan perlombaan bulan Muharram. Berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah ceramah yang bertema berhijrah untuk perubahan yang lebih baik. Teman-teman semua, kita sebelumnya harus mengetahui arti atau definisi atau asal-usul kata hijrah itu dari mana. Baik, hijrah itu berawal dari sebuah peristiwa yang dimana Nabi Muhammad beserta para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Untuk mempertahankan dan menegakkan akidah serta syariat Islam. Peristiwa hijrahnya Nabi beserta para sahabatnya bertepatan di bulan Muharram, yang dimana bulan Muharram adalah tahun baru Islam, yang memiliki cerita ataupun peristiwa yang banyak dan sangat luar biasa. Di antaranya yaitu, yang pertama, Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Yang kedua, Nabi Idris diangkat ke langit oleh Allah. Yang ketiga, Allah menyelamatkan Nabi Nuh dari perahunya sebelum bumi ditenggelamkan. Yang keempat, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran api. Yang kelima, Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah. Yang keenam, Nabi Yusuf yang dibebaskan dari penjara. Yang ketujuh, Allah menyembuhkan penglihatan Nabi Yakub yang kabur. Yang kedelapan, Allah menyembuhkan Nabi Ayub dari penderitaan penyakit kulit. Yang kesembilan, Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. Yang kesepuluh, Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta para pengikutnya agar dapat menyeberang Laut Merah untuk menghindari kejaran tentara Raja Fir'aun. Yang ke-11 yaitu Allah mengampuni kesalahan dari Nabi Daud. Dan yang terakhir yaitu Allah telah mengaruniakan kerajaan yang sangat besar kepada Nabi Sulaiman. Itulah 12 peristiwa yang sangat istimewa yang wajib kita sebagai umat Islam mengetahuinya. Baik, kembali lagi kepada tema yang saya bawakan, yaitu berhijrah untuk perubahan yang lebih baik. Berhijrah sendiri mempunyai 4 golongan, yang dimana diantaranya yaitu yang pertama yaitu hijrah berbentuk fisik. Bisa kita contohkan dari seorang perempuan yang belum memakai hijab, kemudian beliau berhijrah untuk memakai hijab. Atau ada perempuan yang belum mau memakai pakaian tertutup, kemudian beliau berhijrah untuk memakai pakaian yang tertutup. Yang kedua yaitu hijrah berbentuk psikis, mental, atau jiwa, yang dimana diri kita dan pikiran kita yang hanya bisa mengontrol. Maka dari itu, berbuatlah dan berpikirlah hal-hal yang berpositif.
Yang ketiga yaitu hijrah berbentuk spiritual atau maknawi. Seperti halnya kita berbuat sesuatu yang baik untuk menuju kepada hal-hal yang baik. Dan yang terakhir yaitu hijrah menuju kematian, yang dimana kita sendiri mengetahui bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Semuanya pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu kita persiapkan diri kita dengan cara beribadah semaksimal mungkin. Agar apa? Agar kita bisa menuju ke surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Melakukan hijrah itu bukan hal yang mudah. Mungkin banyak orang yang hanya mengatakan hijrah itu hanyalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Betul, hijrah itu adalah perubahan untuk menjadi lebih baik. Namun bagaimana cara kita untuk bertahan dalam kehijrahan tersebut? Oke, ini selanjutnya. Setelah berhijrah, kita harus istiqomah dalam hijrah kita. Nah, istiqomah itu apa sih? Istiqomah sendiri mempunyai arti mempertahankan atau dipertahankan. Maksudnya adalah kita harus mempunyai pendirian kuat beserta teguh. Agar apa? Agar hijrah yang kita sedang laksanakan tidak tergoncang dengan apapun. Lalu, apakah mudah istiqomah itu? Sangat tidak mudah. Mengapa? Karena hanya orang-orang yang mau berusaha untuk beristiqomah, yang mampu untuk menghadapi segala cobaan yang akan terjadi di saat proses berhijrah. Lalu bagaimana agar kita bisa beristiqomah? Baik, ini salah satu cara untuk kita bisa beristiqomah. Yang pertama, pastinya kita harus yakin pada diri kita bahwa kita bisa. Dan ingat, niat kita itu untuk apa sih? Pasti untuk berhijrah. Maka dari itu kita harus yakin apa yang kita lakukan pasti akan dibantu oleh Allah selama hal itu positif. Yang kedua, yaitu kita wajib mempunyai lingkungan atau circle yang baik, yang dimana lingkungan tersebut akan sangat berpengaruh kepada kalian. Di antaranya yaitu ilmu, sikap, dan pemikiran. Jika kita di dalam lingkungan atau circle yang baik, otomatis kita akan terbawa baik. Dan kita akan mengetahui ilmu-ilmu baru, beserta pemikiran kita atau mindset kita akan terbuka lebih luas. Dan poin yang paling penting adalah, ketika kita ingin membantu sesama saudara kita untuk berhijrah, janganlah menjadi seseorang yang pelit ilmu. Mengapa? Because khairul linnasi anfa'ahum linnasi. Dan makna dari sabda Rasulullah SAW yang dimana kita berbuat baik kepada orang lain, pasti kebaikan itu akan balik lagi kepada diri kita. Maka dari itu, janganlah malu untuk berbuat baik dan janganlah pelit dalam ilmu. Hikmah yang dapat kita ambil dari tema saya yaitu berhijrah untuk perubahan yang lebih baik, di antaranya yang pertama, kita harus mempunyai niat yang ikhlas dan tulus, yang dimana niat tersebut akan sangat berpengaruh di dalam proses berhijrah. Yang kedua yaitu keyakinan. Kita harus yakin pada diri kita dan juga Allah. Sesuatu yang kita lakukan, selagi hal itu berpositif dan bermanfaat untuk orang lain, Allah pasti akan membantu kita. Yang ketiga yaitu janganlah menyerah. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu harus ada perjuangan. Dan kehidupan jika tidak ada cobaan, tidak akan hidup. Dan yang terakhir yaitu istiqomah. Kita harus mempunyai pegangan teguh dan yakin pada diri kita bahwa kita bisa dan kita mampu untuk menjadi lebih baik lagi. Ingat, circle ataupun lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Maka dari itu, carilah teman yang baik. Agar apa? Agar hidup kita menjadi lebih baik. Baik, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia tidak akan luput dari kesalahan. Wal akhir minni, unzur maqala, wala tanzur man qala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.